Kita pemilu Bang, 58% sudah menghasilkan presiden dan wakil presiden. Dengan tentu begitu banyak catatan memalukan bagi generasi kami. Karena tetapi pada akhirnya tidak bisa punya begitu banyak tenaga kami di lapangan. Karena sebetulnya kan abang-abang juga begitu. Ya elit-elit juga begitu. Jadi kok bisa tahu karakter Pak Jokowi seperti itu? Kan dia lebih kritis lebih awal. Rupanya salah satu hobinya adalah panjat tebing. Ini lebih bagus daripada pemanjat kekuasaan. Sementara seseorang yang mengaku tetesan Bung Karno, dia hanya membuat jembatan penyeberangan dari istana ke rumahnya. Baik, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan oleh para pemantik diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Salsabila Syairah selaku moderator. Kepada Ibu Salsabila kami persilakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu dari saya untuk Bapak Ibu dari berbagai latar belakang organisasi. Tentu saja dengan perjuangannya masing-masing, teman-teman media yang sudah hadir, terima kasih. Tapi saya sebelum mulai, mohon izin kepada semuanya, senior-senior, saya jangan dipanggil ibu. Karena saya masih 29 tahun, jadi boleh dipanggil Salsa saja. Nama saya Salsabila Syairah, jadi siang hari ini akan bersama-sama kita, sebetulnya fungsi saya di sini sebagai moderator tidak hanya untuk mengatur secara teknis, tetapi mungkin mewakili nanti Bapak Ibu sekalian, Mbak-Mbak semua untuk membebani para pemantik dan pemateri hari ini. Sebetulnya apa yang akan kita lakukan bersama dengan situasi terkini. Hari ini 20 Mei adalah tanggal yang diamanati oleh negara untuk memperingati kita semua tentang Hari Kebangkitan Nasional. Tetapi kita coba mulai dengan skeptis kecil. Sebetulnya kita diundang di 20 Mei 2024 ini untuk memperingati apa yang melatar belakangi Hari Kebangkitan Nasional, atau justru kita ini dipanggil untuk melihat situasi hari ini atas kebangkrutan-kebangkrutan yang terjadi dalam sejumlah sektor. Coba kita lihat sejumlah sektor, melihat faktor pembangkit dan pembangkrutnya ini gimana kita lihat. Dari Undang-Undang Penyiaran, teman-teman media. Kita mulai resah pembatasan kemungkinan ya, walaupun belum disahkan, tapi terlihat sangat tergesa-gesa ingin disahkan tentang investigasi dan sejumlah halnya. Terus kita lihat, apa ini? Oh ini ada Zoom ya? Saya lupa nyapa yang di Zoom, yang oke. Saya rasa teknologi membuat kita terhubung tanpa batas ya. Dengan rekan-rekan yang terhubung secara online, selamat bergabung. Saya ucapkan selamat berjuang di agendanya masing-masing yang pasti bergabung di Zoom juga sama-sama gelisah dengan situasi hari ini. Oke, saya lanjut ya. Tema hari ini juga berkaitan dengan, kita coba cari sebelum kita masuk ke pembicara, faktor X pembangkit dan pembangkrutnya. Coba kita review sebentar berkaitan dengan tema nasionalisme, solidaritas global, dan arah generasi. Coba bayangkan bagaimana kita bisa menemukan nasionalisme dalam penyelenggaraan negara belakangan ini. Saya mau nyebut misalnya 10 tahun terakhir karena presidennya tetap yang sama. Beruntungnya hari ini kita ada Pak Hasto di sini. Pak Hasto punya kedekatan nasionalisme yang intens dengan rezim sekarang. Dan tentu saja secara ideologi kita bisa sama-sama lihat nasionalisme penyelenggaraan negara ini di mana faktor X pembangkrutnya. Kita cek BPJS bermasalah. Kemudian kita cek lagi pendidikan. Hebat sekali hari ini pendidikan universitas atau di atas 9 tahun wajib itu adalah pilihan dan negara dianggap sudah wajib di 9 tahun saja. Artinya kecerdasan kehidupan bangsa dilempar kepada arena di luar tugas dan fungsi negara. Komersialisasi dan sebagainya berlangsung sekarang. Selanjutnya, hal yang jauh tidak membuat gelisah, belakangan ini belum lama tentang pemilihan umum.
porak-poranda soal demokrasi, konstitusionalisme dan lain sebagainya meresahkan, tetapi pada akhirnya kita harus meletakkan kepentingan pemilihan umum untuk menghasilkan pemenang presiden dan wakil presiden terakhir, kendati begitu banyak sengketa, kendati begitu banyak diskusi dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat tentang solidaritas global. Ketika internal tidak selesai dengan nasionalismenya dan tidak ada ideologi-ideologi yang jelas sebetulnya apa yang akan dipakai sebagai vision, penglihatan negara, penglihatan bangsa, akhirnya Indonesia belakangan ini, aku nggak tahu, nanti mungkin diperkuat oleh para narasumber, apakah hanya di 10 tahun terakhir atau memang sudah 20 tahun lebih, Indonesia kurang mempunyai posisi yang strategis dalam regional di ASEAN ataupun dalam jajaran negara-negara dunia. Nah, solidaritas global ini tentu saja akan ditentukan oleh bagaimana Indonesia sebagai nation punya jarak pandang, cara pandang dalam isme-isme ataupun ideologi-ideologi yang kita punya. Yang jadi persoalan, kalau kita ingat kebangkitan nasional tanggal 20 Mei disematkan dari peristiwa sejarah yang sebetulnya sama seperti sekarang, hanya beda konteks. Dulu kita lari dari kolonialisme, PDIP lah yang paling dekat dengan kenapa kemudian Indonesia bisa keluar dari kolonialisme dengan nasionalismenya, marhaenismenya. Kemudian juga saat itu gejolak ASEAN terhadap kolonialisme dan ideologi-ideologi baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, memberikan bekal gerakan untuk keluar dari situasi-situasi tersebut. Maka dari itu, tema nasionalisme, solidaritas global, dan termasuk arah generasi, ini adalah yang tidak bisa kita pisahkan dari konteks kebangkitan nasional. Nah, persoalannya, kita memperingati hari ini atas apa yang menjadi background sejarah di baliknya, atau justru 20 Mei kali ini memanggil kita untuk melihat dan belajar bahwa kita harus mengulang perjuangan yang sejujurnya mungkin akan jauh lebih berat kalau kata Bung Karno, karena melawan bangsa sendiri. Nah, atas latar belakang itu tentu saja poin terpenting bagi saya di sini, karena saya satu-satunya yang muda di sini ya, generasi milenial gitu. Sebetulnya mohon sekali kita ngomong soal arah generasi. Sedikit Pak Hasto, saya belanja masalah di seluruh organisasi kampus, komunitas. Kami kesulitan karena kami dipecah oleh sebuah sistem organisir penghambatan opini. Ini kalau kita ngomong lebih detail menyedihkan sebetulnya. Dan saya menemukan fakta bahwa Anda semua di sini para senior kan berhutang kepada kami. Anda semua berhutang kepada founding parents karena telah menikmati kemerdekaan, seluruh reformasi dan sebagainya, rangkaian pasca kita merdeka. Dan kami, generasi milenial dan Z, disuguhkan warisan moral yang dibiarkan atas peristiwa-peristiwa yang tadi kita review bersama, sehingga arah generasi ini tentu saja Pak Hasto dan Bang Jumur, serta Rocky Gerung, Anda harus sama-sama memastikan arah generasi ini ada dukungan infrastruktur politik yang jelas. Baik elit, kuasa, intelektual, memanggil kembali gerakan-gerakan akar rumput, gerakan-gerakan aktivis, gerakan-gerakan organisasi yang hari ini dengan begitu sengaja secara sistematis disenangkan untuk melupakan dan tidak hadir di ruang-ruang opini demokratis. Oleh sebab itu, saya ingin membebankan pertama kali, izin Bang Jumur sama Rocky, Pak Hasto dulu ya bicara pertama ya. Oke, untuk kemudian Bang Hasto sih, setelah kita pemilu Bang, 58% sudah menghasilkan presiden dan wakil presiden. Dengan tentu begitu banyak catatan memalukan bagi generasi kami. Karena tetapi pada akhirnya tidak bisa punya begitu banyak tenaga kami di lapangan. Karena sebetulnya kan abang-abang juga begitu. Ya elit-elit juga begitu. Jadi beban ini pertama saya ingin sampaikan ke Bang Hasto. Kenapa? Agar kita di-recall lagi bagaimana ketika itu Bung Karno sebagai impian, harapan, cita-cita PDIP yang dimaktubkan dalam seluruh ADART-nya dan seluruh tugas fungsi kerjanya bisa kembali mengingatkan kita cara bangkit Bang dari kebangkrutan ini. Silakan Bang Hasto, silakan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bang Hasto Kristianto. Baik, terima kasih para senior, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Salsa. Kita bagikan dulu salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih.
juga rekan-rekan pers, Salsa ini ternyata dalam usianya yang muda sangat progresif, sehingga nanti dia bisa menjadi suatu sintesa antara pemikiran Bung Rocky, Mas Jumhur, kemudian juga Pak Syahganda, dan juga apa yang juga saya sampaikan, cocok menjadi kader progresif dari PDI Perjuangan. Kita lamar nanti. Jadi kalau dalam perspektif makna kebangkitan nasional, kemudian setting historis atas kebangkitan nasional terkait dengan misalnya kejadian kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan juga benang merahnya dengan Sumpah Pemuda, lahirnya Pancasila, hingga proklamasi 17 Agustus 1945, saya tidak akan bahas di sini karena sudah saya yakin yang namanya KSPSI, ya apalagi pakai nama pembaruan, itu juga mengandung benih-benih progresif yang mengakar kepada sejarah bangsa. Saya ingin berbicara tentang bagaimana dalam perspektif sekarang kebangkitan nasional. Kalau tadi vis a vis ya oleh Mbak Salsa dikatakan itu ada kebangkrutan nasional. Kalau oleh Butet dikatakan sebagai kemunduran nasional, sehingga ada aliansi Indonesia mundur mewakili Indonesia maju. Nah, dalam perspektif sekarang tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita kritisi untuk menjawab pertanyaan dari Salsa tadi. Yang pertama, budi pekerti yang menjadi core values dari kebangkitan nasional ini ternyata digantikan dengan nepotisme. Nah, saya banyak bicara dengan Mas Rocky Gerung akhir-akhir ini. Saya dulu bertanya pada filosof agung tadi, kok bisa tahu karakter Pak Jokowi seperti itu? Kan dia lebih kritis, lebih awal. Rupanya salah satu hobinya adalah panjat tebing. Ini lebih bagus daripada pemanjat kekuasaan. Jadi Mas Rocky Gerung, terima kasih. Karena dengan panjat tebing itu ternyata nggak ada intervensi hukum, nggak ada intervensi bansos, semua berprestasi karena melalui suatu proses latihan. Nggak ada jalan pintas. Bahwa ada satu resiko, iya. Ketika ada resiko, dia tidak mengundang bapaknya yang presiden untuk mengatasi resiko itu. Itu Mas Rocky Gerung, selamat atas prestasinya masuk di dalam Olimpiade ya, mewakili Indonesia, luar biasa. Jadi panjat tebing yang membanggakan itu nanti bisa menjadi renungan penting ya bagi pemegang kekuasaan yang telah menyebabkan kebangkrutan nasional tadi. Kemudian juga Mas Jumhur, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya beberapa hari yang lalu menerima WA dari beliau, sangat kaget itu karena ketika menerima WA dari Bang Jumhur itu negara dalam keadaan krisis. Nah, itu sehingga diperlukan masa aksi. Sehingga saya langsung menanggapi WA tersebut karena masa aksi ini harus dipimpin oleh kepemimpinan intelektual yang membumi pada akar persoalan bangsa. Juga Bang Syahganda Nenggolan, terima kasih. Pernah menyatakan mau menjadi caleg PDI tapi tidak jadi, ragu-ragu apakah PDI Perjuangan bisa melakukan pelembagaan partai. Kami jawab bisa, Bang. Sehingga terbukti meskipun kami penuh dengan luka di dalam pemilu 2024 itu pada akhirnya rakyat bisa memberikan kepercayaan menang 3 kali berturut-turut. Nah, jadi yang pertama tadi budi pekerti yang menjadi core values dari kebangkitan nasional 1908 yang memperhatinkan kita sekarang diganti dengan nepotisme. Ini menjadi suatu persoalan pokok. Tetapi yang kedua, gagasan kebangsaan di mana Indonesia itu sebagai national state, meskipun saat itu muncul dari etnosentris, dari Javanese sentris oleh Budi Utomo, tapi kemudian dalam dialektika organisasi itu kan memunculkan suatu prinsip-prinsip kebangsaan Hindia oleh pengaruh dari Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga apa yang mula-mula nampak dari etnosentris kemudian berubah menjadi kebangkitan nasionalisme di dalam mensikapi terhadap politik ketertindasan yang saat ini juga kita alami, ketertindasan dalam hukum, dalam mendapatkan sumber daya karena hanya dimonopoli oleh elit penguasa. Itu yang harus kita cermati, sehingga gagasan kebangsaan yang sebenarnya mampu menyatukan kita sebagai bangsa dengan satu jiwa, satu social consciousness of man tadi dikatakan oleh Bang Syahganda, juga ada satu kesatuan dengan tanah air yang menatap masa depan Indonesia terhadap dunia. Tetapi yang sangat memprihatinkan, meminjam istilah kebangkrutan dari Salsa tadi, spirit core values dari budi pekerti itu ternyata dipersempit. Gagasan kebangsaan dipersempit
menjadi family state. Jadi national state dipersempit menjadi family state. Nah, ini Bang Jower senang ini. Jadi national state yang lahir dari prinsip kebangsaan tadi dipersempit menjadi family state. Yang ketiga, kebebasan berorganisasi bagi kepentingan pembebasan bangsa terjajah menjadi penindasan baru dengan menggunakan instrumen hukum. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat tragik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sangat menggugah seluruh instrumen rasa, pikiran yang melahirkan semangat juang bahwa kebangkitan nasional harus kita munculkan kembali seluruh spiritnya, gagasannya untuk menghadapi suatu tantangan-tantangan baru. Tetapi ketika kita berbicara nasionalisme, ya itu sangat relevan. Justru kita mengkritisi termasuk pemimpin kita yang kemudian melupakan jati dirinya di dalam membangun kualitas demokrasi di Indonesia atas dasar mekanisme 5 tahunan secara langsung oleh rakyat yang berdaulat, ternyata kemudian dimanipulasi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan instrumen hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ini kami yakin kebangkitan nasional kali ini akan membangkitkan kembali seluruh spirit kita untuk berbicara tentang bangsa dan negara kita. Bahwa kita oleh Yudilatif dikatakan sebagai bangsa, sebagai negara yang paripurna, yang tiba-tiba dipersempit maknanya menjadi family state tadi. Inilah yang kami yakin akan memunculkan suatu nilai-nilai, suatu perjuangan yang baru untuk melakukan suatu koreksi. Dan yang ketiga, kalau kita gagasan kebangsaan tadi menjadi family state, yang ketiga adalah kebebasan berorganisasi menjadi instrumen hukum dan kekuasaan. Ini yang harus kita koreksi. Nah, kalau sekiranya kita sekarang mau berbicara tentang kaitannya antara kebangkitan nasional dengan nasionalisme, solidaritas bangsa, dan juga arah bagi generasi masa depan, maka kita ada beberapa hal yang menjadi concern kita. Yang pertama, kebangkitan nasionalisme itu kan lahir dari suatu kesadaran sebagai bangsa terjajah yang memandulkan mentalitas kita, kemudian itu karena pendidikan tidak untuk semua, pendidikan hanya untuk kaum priai saja saat itu, kemudian juga spirit nasionalisme yang meskipun pada awalnya diawali dengan sukuisme Jawa tapi kemudian berubah. Tetapi ini paling tidak mampu menginisiasi suatu kesadaran baru di dalam cara-cara memperoleh kemerdekaan melalui suatu organisasi yang modern. Nah, yang kedua, cara pandang dan cara berpikir para tokoh kemerdekaan saat itu adalah hasil dialektika antara society view, national view, dan global view. Ini kita bisa lihat dari Soekarno ketika berbicara tentang society view, misalnya bertemu dengan Pak Marhen, sosok petani yang mengapa dia miskin, yang lalu menjadi suatu tesis perjuangan dari Bung Karno. Dia miskin karena dia terjajah oleh tata pergaulan hidup yang menghisap, dan kemudian dari society view ini diangkat menjadi national view, menjadi suatu kesadaran mengapa sebagai bangsa dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa kita bisa terjajah, dan ternyata ini tidak terlepas dari international view, dari dialektika peradaban global yang saat itu diwarnai oleh pertarungan ideologi baik kiri maupun kanan, blok kiri maupun blok kanan, yang kedua-duanya mengandung benih-benih imperialisme dan kolonialisme, sesuatu hal yang ditentang oleh para pendiri bangsa saat itu. Nah, sekarang ini yang memprihatinkan kita, kesatuan pandang antara society view, national view, dan international view itu dikalahkan oleh nepotisme tadi. Jadi kembalinya angkar kebangkrutan itu adalah nepotisme, yang sebenarnya melalui reformasi kita sudah mencoba lawan itu. Itu nepotisme, kolusi, dan korupsi. Tapi ini kan dibangkitkan kembali dengan menggunakan seluruh instrumen kekuasaan oleh presiden kita yang seharusnya bisa menjadi simbol di dalam menghasilkan legasi kepemimpinan yang muncul dari bawah. Kami dulu kan berharap seperti itu ketika mencalonkan Pak Jokowi, bisa menjadi bagian yang ada di dalamnya untuk bagaimana kualitas demokrasi itu ditingkatkan ketika ada seorang warga negara biasa melalui suatu proses secara berjenjang kemudian menerima suatu tanggung jawab yang semakin berat, semakin luas,
hingga akhirnya bisa menjadi pemimpin nasional. Tetapi apa yang terjadi pada pemilu 2024 itu kan kemudian mematikan seluruh mimpi-mimpi peningkatan kualitas demokrasi itu. Ketika sekarang di dalam pilkada, pertanyaan yang pertama yang ditujukan adalah apakah Anda punya modal berapa? Yang kedua, Anda punya dengan sahabat hukum yang bisa menggerakkan seluruh komponen-komponen kepala desa, komponen-komponen yang memiliki suatu instrumen daya penggerak bagi pemenangan kepala desa, itu kan luar biasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Salsa tadi tentang kebangkrutan nasional sebagai suatu realitas saat ini untuk kita mengambil kembali saripati dari kebangkitan nasional menjadi sesuatu hal yang sangat relevan. Karena itulah yang ketiga, bagaimana kita mau bicara solidaritas global dan arah generasi masa depan ketika cara pandang kita dibalik menjadi kemunduran dalam hukum, politik, arah pembangunan yang semakin jauh dari cita-cita nasional. Teman-teman semuanya, kita berbicara solidaritas nasional itu pijakannya adalah national interest kita. Saat itu kita punya national interest untuk pembebasan Irian Barat misalnya di situ. Tetapi kita kemas dengan sangat baik dengan membangun suatu solidaritas nasional melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika sebagai konferensi pertama tanpa diikuti oleh Barat, dan kemudian itu menggelurakan suatu semangat anti kolonialisme dan imperialisme yang kemudian mewujudkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Nah, dengan demikian merenungkan makna kebangkitan nasional di tengah kebangkrutan, bahkan istilah Butet adalah kemunduran nasional. Itu kita harus menangkap saripati dari kebangkitan nasional itu untuk dengan nasionalisme atas keterjajahan yang dijajah oleh pemimpin kita sendiri dengan cara politik, hukum, penguasaan sumber daya, penguasaan kaderisasi kepemimpinan yang berasal dari keluarga, nepotisme, harus dikembalikan lagi menjadi spirit bahwa bangsa ini lahir dari kesadaran kesetaraan sesama warga bangsa tanpa membedakan siapa bapak kamu, siapa ibu kamu. Inilah yang menjadi spirit yang relevan. Dengan menggelorakan itu, maka kita sekaligus menumbuhkan suatu kesadaran tentang solidaritas antar bangsa, dan disitulah ruang bagi kepemimpinan Indonesia sangat terbuka lebar. Karena sebenarnya ketika Indonesia lahir, kita ini punya suatu tekad untuk merevisi suatu sistem internasional yang anarkis untuk diubah menjadi sistem internasional yang dijauhkan dari berbagai bentuk aspek penjajahan, termasuk diantara bangsa sendiri. Demikian dari saya, ini sangat relevan ketiga tema tersebut, dan semoga dengan kebangkitan nasional ini muncul suatu solidaritas baru bagi kita, dan syarat-syaratnya tentu harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kesadaran kita sebagai bangsa dan negara paripurna itu kita munculkan dengan menggali pemikiran para pendiri bangsa. Yang kedua, ekosistemnya kita ciptakan sehingga lahirlah suatu kepemimpinan visioner, dan kepemimpinan visioner itu muncul dari suatu pendidikan yang kritis, sehingga kita memang memerlukan suatu filosof yang mengajarkan anak-anak kita bagi pendidikan yang kritis di dalam melihat berbagai realitas tersebut, dan kemudian mencari jawaban dengan dipandu oleh kepemimpinan intelektual yang menyatu dengan seluruh harapan dari rakyat Indonesia. Yang ketiga, ekosistem demokrasi harus diwujudkan, kebebasan pers, sehingga revisi terhadap undang-undang penyiaran yang kemudian mau mencoret terhadap investigatif jurnalisme itu harus ditolak. Kemudian hal-hal yang juga berkait dengan menyatunya antara civil society dan pergerakan rakyat itu juga harus dilakukan. Ini adalah syarat-syarat agar kebangkitan nasional itu kembali mewujud dalam spirit untuk mengatasi berbagai bentuk penjajahan, termasuk penjajahan di era yang modern ini. Baik itu menggunakan hukum, menggunakan kekuasaan politik, atau kontrol terhadap sumber daya. Demikian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon izin, mohon maaf, kebangkitan itu juga harus dimaknakan kebangkitan spiritual. Siap, sehingga nanti saya harus ke Jogja, karena di Jogja itu juga berbicara tentang kebangkitan nasional melalui pengadilan rakyat, itu juga salah satu sentralnya itu di Jogja. Sehingga nanti saya mohon izin untuk
meninggalkan diskusi yang sangat luar biasa ini lebih awal. Terima kasih. Karena boleh kasih tepuk tangan lu buat Bang Hasto. Karena memang ada agenda yang mau mepet, Bang izin nanti mungkin rekan-rekan lainnya buka diskusi khusus dulu terkait apa yang disampaikan oleh Bang Hasto. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada saya bisa tanya ke Pak Hasto. Ada yang mau bertanya? Nanti aja. Nanti kan bisa daring kan? Saya bisa daring. Saya bisa ikut Zoom. Saya jam 3.20 jalan. Oke, nggak ada yang mau tanya? Zoom aja saya. Oke, ke Zoom. Saya ikut Zoom. Berarti nanti bisa respon di Zoom ya? Ya, bisa di Zoom. Oke. Padahal banyak yang pengen tahu, Bang, PDI jadi gimana? Kita kan masa di forum ini PDI sudah harus jelas. tunggu rakernas. Gimana, Bang? Closing statementnya lah, Bang. Terkait sikap nasionalisme dari partai yang paling diharapkan oleh rakyat kecil hari ini. Ya baik, terima kasih. PD Perjuangan kan dibangun dengan kesadaran sejarah. Jadi Mas Rocky Gerung dalam salah satu podcastnya mengatakan ketika ada yang mau membakar rumah PD Perjuangan itu juga membakar suatu ide dan gagasan yang lahir dari PD Perjuangan itu. Gagasan apa? Gagasan tentang kemanusiaan, tentang keadilan. Gagasan tentang suatu kekuatan dari kedaulatan rakyat itu. Gagasan tentang Indonesia yang berdaulat, yang berdikari, yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, seluruh gagasan itu juga melekat dengan legasi dari PD Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh yang memang melekat di dalam sejarah reformasi, di dalam upaya mengoreksi sistem pemerintahan yang sangat militeristik dan otoriter saat itu, yang menjadikan rakyat sebagai musuh utamanya bagi mereka rakyat yang kritis. Nah, karena itulah PD Perjuangan tidak akan kehilangan dari DNA-nya itu. Tetapi sebagai partai yang mengemban demokrasi Indonesia, suara arus bawah adalah kekuatan PD Perjuangan. Karena itulah melalui Rakernas nanti kami akan dengarkan suara arus bawah di dalam menentukan sikap politik bagi PDI Perjuangan ke depan. Dan juga tentu saja agenda-agenda strategis terkait dengan pilkada serentak, bagaimana berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pemilu 2024 yang merupakan pemilu yang paling brutal di dalam sejarah demokrasi Indonesia, paling curang, itu kemudian dilakukan upaya-upaya koreksi. Karena itulah civil society pun kami undang di dalam rapat kerja nasional tersebut. Dan kemudian dari situlah kami akan mencoba untuk meluruskan watak demokrasi yang merupakan perpaduan dari kepemimpinan yang punya watak feudalisme, populisme, dan juga Machiavelli Jawa menurut hasil penelitian dari Pak Sukidi. Ini kemudian bisa kami koreksi melalui pendekatan gotong royong dan membangun kesadaran bahwa hukum harus menjadi suatu pilar. Tanpa law enforcement, tanpa supremasi hukum, tanpa meritokrasi, ya kita hanya akan menuju kebangkrutan nasional, kemunduran nasional. Itulah yang akan diperjuangkan oleh PD Perjuangan. Apakah mau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, DNA-nya sudah jelas, tetapi tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Panjang banget, padahal wartawan udah nunggu jawaban oposisi atau enggak katanya. Oke, terima kasih Bang Hasto. Sebelum Bang Hasto keluar, Rocky mau menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Rok, jangan panjang-panjang. Oke, terima kasih. Kita dengar satu ungkapan yang datang dari it's come from dari hati seseorang yang selama ini memendam kepedihan karena partainya justru dirusak oleh kadernya sendiri kan. Itu sesuatu yang sangat eksistensial, goresan di situ tuh. Dan kita ingat Bung Karno lagi, bahwa Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda, saya bangkitkan Indonesia. Ternyata negeri ini dibangkrutkan hanya oleh satu pemuda yang adalah anaknya dia. Jadi tadi Salsa mulai dengan kebangkitan dan kebangkrutan. Satu dialektika yang bagus sekali untuk memulai evaluasi. Jadi saya terima kasih Pak Hasto mau berbagi dengan cara yang sangat terstruktur. Mengucapkan kritik tapi dengan cara yang terukur. Itu yang kita inginkan. Dan hari ini 20 Mei tetap kita akan ingat itu sepanjang masa hal-hal yang baik dari bangsa ini. Bung Karno membangun jembatan kemanusiaan dari Asia sampai Afrika tuh, di konferensi Asia Afrika tahun 55. Itulah satu-satunya monumen yang membuat bangsa ini dihormati di dunia. Itu dasarnya.
Saya pergi ke Eropa Timur semester lalu dan orang masih bicara tentang 25 April 1955, yaitu Konferensi Asia Afrika. Jembatan kebudayaan, jembatan keadilan, jembatan kemanusiaan dibuat oleh Bung Karno dari Asia menembus Afrika. Sementara seseorang yang mengaku tetesan Bung Karno, dia hanya membuat jembatan penyeberangan dari istana ke rumahnya. Jadi bayangkan, jembatan layang dibuat oleh Jokowi hanya untuk memisahkan dua kegiatan. Yang satu dari Pluit, tempat para kapitalis, menuju ke area kumuh di pinggir Kali Angke. Itu juga jembatan. Tapi itu jembatan layang untuk menghindari orang melihat ketidakadilan di Angke dan langsung tiba di Pantai Indah Kapuk. Kalau Anda nyebrang ke situ, itu jembatan yang dibikin Jokowi itu untuk menutupi kekumuhan Jakarta. Bayangkan, ide membangun jembatan terlihat secara fisik dalam upaya menutupi kebangkrutan. Sementara Presiden Soekarno membuat jembatan pikiran dunia. Jadi kita ingin bedakan itu. Dan ini adalah janji kita untuk setiap saat di mana ada isu yang tiba-tiba meletup, kita mau akses isu itu dengan kemampuan intelektual. Jadi kepemimpinan memerlukan tuntunan intelektual. Nah, itu yang ingin kita ingat hari ini, dan itu justru yang kita krisis hari ini. Karena Salsa menerangkan bahwa generasi dia itu kehilangan harapan. Karena oleh Jokowi dianggap bahwa udahlah, cukup 9 tahun yang dibiayai negara, yang lain itu tersier. Disitulah keburukan pikiran hendak dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi sebetulnya ini tempat kita membangkitkan kembali harapan bahwa politik harus kembali ke tangan the intellectual. Terima kasih.